Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, yaitu sumber energi, muatan, PPKN, dan IPS. Sebelum kita belajar, marilah kita baca basmalah dan doa sebelum belajar. Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber energi. Air dan listrik adalah sumber energi yang sangat penting dalam kehidupan kita. Banyak sekali kegiatan sehari-hari yang kita lakukan memerlukan air, seperti mandi, minum, memasak, dan mencuci. Demikian dengan listrik. Banyak sekali kegiatan kita yang memerlukan listrik. Untuk itu, kita berhak mendapatkan air bersih dan listrik yang melimpah untuk kegiatan kita setiap hari. Nah, supaya air bersih dan listrik tetap tersedia, kita berkewajiban menjaga kelestariannya dengan menghematkannya. Nah, apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita sejak kita dalam kandungan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita akan mendapatkan air bersih dan listrik jika kita menghematkannya. Nah, di sini artinya hak kita akan dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Selanjutnya, perbedaan hak dan kewajiban. Kewajiban, jika tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi atau hukuman. Kemudian hak apabila tidak dilaksanakan tidak dikenai sanksi. Nah, berikut contoh hak dalam pemanfaatan air. Yang pertama, hak mendapatkan air bersih. Yang kedua, hak untuk mendapatkan air untuk minum, mandi, dan mencuci. Yang ketiga, hak mendapatkan aliran air yang lancar. Selanjutnya, kewajiban dalam pemanfaatan air. Yang pertama, menggunakan air secukupnya. Yang kedua, menutup keran bila sudah penuh atau tidak dapat digunakan. Yang ketiga, tidak mencemari air dengan limbah. Nah, pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Di sini, arti seimbang adalah melaksanakan hak dan kewajiban dengan porsi yang sama. Misalnya, menyalakan barang elektronik hanya saat kita butuhkan saja. Kemudian, mematikan lampu saat kita tidur adalah hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Nah, penggunaan listrik dengan bijak adalah saat kita menghematnya. Dengan hemat penggunaan listrik, selain kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, kita juga menghemat energi. Artinya, kita juga menghematkan uang. Nah, berikut contoh kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, mentaati segala peraturan. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, menjaga keamanan. Dan yang keempat, saling tolong-menolong. Contoh hak dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, hak atas persamaan dan perlindungan. Kemudian, hak atas pendidikan. Kemudian, hak atas kesehatan. Kemudian, hak atas makanan. Kemudian, hak untuk memiliki kewarganegaraan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber daya alam, muatan IPS. Nah, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hayati dan non-hayati. Yang pertama hayati berasal dari makhluk hidup. Contohnya tumbuhan dan hewan. Tumbuhan contohnya buah-buahan, jagung, sayur, dan sebagiannya. Kemudian contoh hewan ada ikan, ayam, sapi, dan sebagiannya. Kemudian ada non-hayati yang berasal dari benda mati. Contohnya air,
bebatuan, sinar matahari, dan sebagiannya. Kemudian, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Adalah sumber daya yang akan habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada energi, mineral logam, mineral non-logam. Contoh energi adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kemudian contoh mineral logam yaitu biji besi, nikel, emas, tembaga, dan sebagiannya. Kemudian contoh mineral non-logam adalah pasir, batu, kapur, belerang, dan sebagiannya. Adapun manfaat sumber daya alam dari darat dan laut. Yang pertama, manfaat sumber daya alam laut. Dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan sebagai perikanan, industri garam, rumput laut, dan pariwisata. Kemudian manfaat sumber daya alam darat adalah pertanian dan perkebunan, kemudian peternakan, kemudian tambang emas, dan sebagiannya. Nah anak-anak, sebagai manusia, kita wajib untuk melestarikannya agar kita tetap bisa menikmatinya tanpa khawatir akan kehabisan. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.